Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Olivia Zafarani dari kelas 11 A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tight money policy. Apa sih tight money policy itu? Sini, aku kasih tahu. Jadi guys, kalau mau membahas tentang tight money policy, itu pasti nggak jauh dari yang namanya kebijakan moneter. Karena tight money policy itu masih termasuk dalam macam jenis dari kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Sini, aku jelasin. Jadi, kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan moneter memiliki dua jenis. Yang pertama, easy money policy, dan yang kedua adalah tight money policy yang akan kita bahas saat ini. Mungkin ada beberapa yang masih asing, apa sih itu tight money policy? Tight money policy biasanya dikenal sebagai kebijakan uang ketat. Jadi guys, kebijakan uang ketat itu kebijakan dari bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang artinya, bank sentral memperlambat perekonomian yang lagi panas-panasnya nih dengan meningkatkan suku bunga. Biasanya, tight money policy itu dilakukan saat perekonomian sedang mengalami yang namanya inflasi. Apa sih inflasi itu? Sini aku jelasin. Jadi, inflasi adalah kondisi di mana barang dan jasa menaik harganya secara terus-menerus dalam periode tertentu. Jadi, bank sentral menerapkan tight money policy atau kebijakan uang ketat untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, dan ya itu bisa menjadi solusi untuk mengurangi yang namanya inflasi. Jadi sebagai solusinya, bank sentral menerapkan yang namanya kebijakan uang ketat atau tight money policy untuk meredakan inflasi yang sedang terjadi. Pada penasaran gak sih bagaimana cara menerapkan tight money policy atau kebijakan uang ketat ini? Buat menambah ilmu pengetahuan kalian, sini deh aku kasih tahu. Yang pertama, kebijakan diskonto. Kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Yang kedua, kebijakan pasar terbuka. Kebijakan ini dikenal dengan operasi pasar terbuka atau biasa disingkat sebagai OPT. OPT ini dilakukan dengan cara membeli atau menjual surat berharga pemerintah di pasar terbuka. Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola inflasi dan suku bunga. Yang ketiga, cash ratio. Kebijakan ini mengatur jumlah minimum cadangan kas di bank. Kebijakan ini digunakan untuk mengontrol kemampuan bank dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat. Dan cara yang keempat adalah membatasi atau memperketat pemberian kredit. Kebijakan ini dilakukan dengan membatasi jumlah kredit yang beredar, membatasi sifat kredit yang diberikan, dan memperketat syarat-syarat pemberian kredit. Kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral untuk mengatasi inflasi. Namun, tight money policy ini memiliki beberapa dampak loh. Dalam jangka panjang, tight money policy ini dapat mengurangi yang namanya inflasi atau meredakan inflasi. Namun, dalam jangka waktu pendek, tight money policy dapat memiliki dampak negatif pada aktivitas ekonomi, masyarakat, dan perbankan. Yuk, aku jelasin apa aja sih dampak yang bakal terjadi. Beberapa dampak ekonominya yaitu pengurangan jumlah uang yang beredar, lalu peningkatan suku bunga, pengurangan pekerjaan, pengurangan aktivitas ekonomi, dan yang terakhir pengurangan aktivitas ekonomi. Dan yang kedua, dampak pada masyarakat. Yang pertama ada pengurangan daya beli, pengurangan akses ke kredit, dan yang ketiga pengurangan investasi. Yang ketiga, dampak pada perbankan, yaitu pengurangan kredit, pengurangan deposito, dan pengurangan profitabilitas. Eits, tapi ada loh cara menghindari dampak tight money policy. Sini aku kasih tahu. Yang pertama, kalian bisa dengan
mengurangi utang. Karena mengurangi utang dapat mengurangi bunga yang harus dibayar. Jadi, ya kurang-kurangilah kalian mengutang. Yang kedua, diversifikasi investasi. Diversifikasi investasi ini membantu mengurangi risiko kerugian akibat kenaikan suku bunga. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan ini membantu mengurangi risiko kerugian akibat kenaikan suku bunga. Yang keempat, menggunakan instrumen keuangan yang fleksibel. Menggunakan instrumen keuangan yang fleksibel ini dapat membantu mengurangi risiko kerugian akibat kenaikan suku bunga. Dan yang kelima, diversifikasi investasi. Menurut yang saya baca, diversifikasi investasi ini cukup strategis gitu untuk mengurangi risiko kerugian take money policy. Kalian bisa investasi dalam bentuk saham, obligasi, properti, komoditas, dan mata uang. Jadi guys, buat yang tadi masih bingung nih, apa itu take money policy atau kebijakan uang ketat? Semoga informasi yang saya jelaskan tadi dapat membantu kalian untuk memahami take money policy atau kebijakan uang ketat. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.